Yo, hello guys, what's up guys? Haha, lebay. Selamat datang lagi di channel SMK Bakti Karya Parigi. Bertemu lagi dengan saya Panja Septian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di video series kali ini temanya adalah tenses dan grammar. Tapi kita akan mulai dari hal-hal yang sederhana dulu yang mudah kita pahami, yang berkaitan erat dengan kejadian sehari-hari, daily activities. Sebelumnya di video pertama di seri ini saya udah jelasin soal konsep timeline, di mana konsep garis waktu ini akan sering saya pakai untuk ngejelasin soal tenses. Apakah kejadian ini terjadi di masa lalu, di masa saat ini, atau di masa depan. Video kedua saya juga bicara soal simple present tense, meskipun nggak terlalu erat kaitannya dengan kejadian saat ini atau present, tapi simple present tense ini adalah tense yang biasa kita gunakan untuk menceritakan hal-hal yang bersifat faktual, bersifat kebiasaan, habit. Ya, contohnya kayak kucing makan ikan, orang Indonesia kebanyakan makan nasi, anak-anak sekolah berangkat sekolah itu udah pasti jam 7 pagi gitu. Meskipun ada juga yang nggak berangkat jam 7 pagi, masuk sekolah jam 7 pagi, cuman itu kan intinya fakta yang udah menjadi habit gitu, habit yang menjadi fakta. Nah, di video ketiga ini kita akan bicara soal simple future tense. Kalau kemarin presentnya, sekarang future. Simple future tense ini apa sih? Yuk kita cek. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Puyeng, kalau dibahasain emang puyeng. Tapi sederhananya gini, besok saya mau pergi ke Jakarta. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu. Dalam bahasa Inggris, lini waktu itu sangat berkaitan erat dalam tata bahasa ya. Kayaknya bahasa Arab juga sama sih, dan beberapa bahasa-bahasa lainnya ya. Eh, Maksudnya berkaitan erat di sini itu akan menentukan penggunaan kata-kata kerja yang akan kita gunakan, yang akan kita tulis, yang akan kita bangun sesuai dengan garis waktunya. Uh, Simple future tense ini sederhananya untuk menceritakan baik secara tulis atau maupun secara lisan kejadian-kejadian, suatu hal yang akan kita lakukan di masa depan, baik itu mau udah kejadian atau belum, meskipun tetap akan berakhir di masa depan. Masih puyeng juga, kita lihat contohnya. Uh, Polanya S, subjek, pakai will, tambah verb satu dan objek. Itu pola pertama, pattern pertama. Pattern kedua, S tambah to be. To be itu kita udah tahu ya, kayak model is, are, tambah going to, tambah verb satu, tambah objek. Kita lihat sekarang di contoh kalimat bahasanya, di contoh kalimatnya. Bahasa Indonesianya, mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Maka kalau kita terapin dari pola di atas atau rumus bahasa di atas adalah they will take school examination next month. Mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. They will take school examination next month. They ini berarti di sini tuh sebagai subjek, will akan take school examination next month. Itu sebagai objek, keseluruhan objek ya. Tambah kata verbnya itu di sini take, verb satu, nggak ada verb ing ya, nggak ada tambahan ing atau ed, nggak ada tambahan ing, meskipun ini bicara di masa depan. Mereka akan mengambil mengikuti ujian sekolah bulan depan. Jadi subjek verb satu tambah o, atau subjek tambah to be tambah going to tambah verb satu tambah objek. Kita cek yang going to di nomor 2.
She is going to go to party after her job is finished. Dia akan pergi ke pesta setelah pekerjaannya selesai. She di sini merupakan subjek, to be-nya adalah is, going to sebagai pattern yang kedua, going to, go to party verb satu. Go-nya tuh verb satu, jadi nggak going atau gone. Go, cukup go, verb satu. Verb 2-nya nggak ada, karena ini simple future tense ya. Contoh lainnya adalah the President of Indonesia, representasi dari nama, Joko Widodo, will visit Irian Jaya tomorrow. Akan mengunjungi Irian Jaya besok. Jadi sederhananya ya simple future tense itu tadi ya, kita udah mulai paham berarti ya. Tense ini digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang akan terjadi, baik akan terjadi atau maupun nggak terjadi, tapi kita yakin itu bakal terjadi gitu. Bahasa contoh sederhana sehari-harinya adalah besok minggu mau kemana? Minggu kayaknya mau nyuci deh. Jadi mungkin polanya adalah I will do a laundry. I will do laundry. Saya akan nyuci. I will do a laundry. Sederhana kan? Nggak ribet sebenarnya bahasa Inggris itu. Oleh karena itu aku mengencourage kalian atau uh, sedikit sharing bahwa jangan ada pikiran-pikiran sama seperti halnya kita melihat matematika itu sulit, terlalu banyak rumus atau apalah. Enggak sih, kalau kita membuang pikiran-pikiran seperti itu dan kita terbuka dengan ide-ide baru, sebenarnya ini hal-hal yang itu tadi ya, hal-hal yang sebenarnya secara dasar, secara kehidupan sehari-hari kita lakukan kok gitu. Mungkin jadi terasa lebih ribet karena kita bentuknya ke dalam bentuk formal ya, dalam bentuk sains, dalam bentuk ilmu pengetahuan, terbakukan. Tapi terlepas dari konsep bakunya, nggak ada yang sulit kok selama kita mau belajar, selama kita mau mencari tahu gitu, dan selama kita mau mendengarkan. Jadi kesimpulannya di video kali ini bahwa simple future tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan peristiwa atau kejadian-kejadian yang akan terjadi atau belum terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Polanya adalah subjek, will, verb 1 tambah objek, atau bisa tambah to be dan tambah going to. Sesederhana itu. Sekian video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya, di mana mungkin saya akan bahas soal simple past tense kali ya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Panji Septian Pradana, pamit undur diri.